Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan mata kuliah ekonomi perpajakan yang diampu oleh Ibu dosen Ayu Febri Puspitasari. Dengan anggota kelompok Sylvia Rabitatul Husna, Gio Vita Bayu, Dwiana Putri, Fitri Khotimah, dan Wika Inarotul. A. Pengertian BPHTB. BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang artinya adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. BPHTB bisa disebut juga dengan pajak, sedangkan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perubahan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh pribadi atau badan. Dan hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaannya beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pemenuhan kewajiban BPHTB didasarkan pada sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tanggal 15 September 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, wewenang untuk memungut BPHTB diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan BPHTB kepada pemerintah kabupaten atau kota sudah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2011. B. Objek BPHTB dan pengecualiannya. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi yang pertama pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Sedangkan yang tidak termasuk BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh karena perwakilan diplomatik konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, badan usaha atau wakil organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut, orang pribadi atau badan karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama orang pribadi atau badan karena wakaf, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. C. Tarif dan dasar pengenaan BPHTB. A. Tarif BPHTB. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, tarif pajak BPHTB ditetapkan sebesar 5%. Hal ini menunjukkan pada saat masih menjadi pajak pusat, tarif yang digunakan dalam perhitungan pajak adalah tarif tunggal yang bersifat proporsional. Namun, pada ketentuan tentang tarif pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengalami perubahan yang dimana pada pasal 88 dinyatakan bahwa tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi 5%. Ketentuan tentang tarif BPHTB ini tidak secara tegas menentukan apakah menggunakan tarif pajak proporsional untuk semua jenis perolehan hak. Secara konsepsional, terdapat beberapa dasar pemikiran mengenai kebijakan pengalihan BPHTB yang semula sebagai pajak pusat menjadi pajak daerah antara lain. Yang pertama, BPHTB layak ditetapkan sebagai pajak daerah karena BPHTB memenuhi kriteria dan prinsip-prinsip pajak daerah yang baik, seperti objek pajaknya terdapat di daerah, objek pajak tidak berpindah-pindah, terdapat hubungan yang erat antara pembayar pajak dan pihak yang menikmati hasil pajak tersebut. Yang kedua, meningkatkan pendapatan asli daerah. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri atau pendapatan asli daerah.
Hal ini berbeda dengan penerimaan BPHTB sebagai pajak pusat, meskipun pendapatan BPHTB kemudian diserahkan kepada daerah. Penerimaan ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok pendapatan asli daerah, melainkan sebagai dana perimbangan atau dana bagi hasil. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas daerah dengan menetapkan BPHTB sebagai pajak daerah. Maka, kebijakan BPHTB atau objek, subjek, tarif, dan dasar pengenaan pajak ditetapkan oleh daerah dan disesuaikan dengan kondisi dan tujuan pembangunan daerah. Demikian pula dengan pemungutan BPHTB sepenuhnya dilakukan oleh daerah sehingga optimalitas pemungutannya tergantung pada kemauan dan kemampuan daerah. Selanjutnya, penggunaan hasil BPHTB ditentukan oleh daerah atau melalui proses alokasi belanja dalam APBD. Dengan demikian, daerah mempertanggungjawabkan segala sesuatu terkait dengan pemungutan BPHTB kepada masyarakat di daerahnya dan masyarakat memiliki akses untuk ikut serta dalam pengawasan penggunaan hasil pungutan BPHTB. Argumentasi lain yang mendukung kebijakan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah adalah berkaitan dengan kualitas belanja daerah. Secara teoritis, pengalihan suatu jenis pajak dari pajak pusat menjadi pajak daerah akan dapat meningkatkan kualitas pengeluaran daerah. Kualitas belanja daerah akan menjadi lebih baik dengan semakin besarnya penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD. Dasar pemungutan BPHTB adalah peraturan daerah yang memuat ketentuan mengenai objek pajak, subjek pajak, wajib pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak, dan lain-lain. Pemerintah daerah dapat memungut BPHTB sejak tanggal 1 Januari 2011 setelah menerbitkan peraturan daerah. BPHTB disetor ke kas umum daerah dan hasilnya merupakan pendapatan asli daerah atau PAD. Dasar pengenaan pajak. Yang menjadi dasar pengenaan pajak, nilai perolehan objek pajak ditentukan sebesar 1. Harga transaksi dalam hal jual beli. 2. Nilai pasar objek pajak dalam hal tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dan pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, pelabuhan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah. 3. Harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang dalam hal penunjukan pembelian barang lelang. 4. Nilai jual objek pajak bumi dan bangunan. Apabila besarnya NPOP sebagaimana dimaksudkan dalam poin 1 dan 2 tidak diketahui atau NPOP lebih rendah daripada NJOPPB. D. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Berdasarkan pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang BPHTB, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan secara regional, paling banyak 60 juta rupiah, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat, termasuk suami atau istri. NPOP-TKP ditetapkan secara regional paling banyak 300 juta rupiah. Kemudian dengan berlakunya UU nomor 28 tahun 2009 menetapkan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak paling rendah sebesar 60 juta rupiah untuk setiap wajib pajak dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat termasuk suami atau istri. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar 300 juta rupiah. Materi selanjutnya yaitu kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP paling rendah sebesar 60 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Dalam hak perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima oleh pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami atau istri. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar 300 juta rupiah.
Kepala Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan menetapkan besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak secara regional dengan ketentuan yang pertama, untuk perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pembelian hibah wasiat termasuk suami atau istri ditetapkan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, untuk perolehan hak rumah sehat atau RSH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 3 Permen/M/2007 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi rumah melalui KPR bersubsidi dan rumah susun sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7 Permen/M/2007 tentang penggadaian rumah dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR sarusun bersubsidi ditetapkan sebesar 49 juta rupiah. Dan yang ketiga, untuk perolehan hak baru melalui program pemerintahan yang ditetapkan pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka program peningkatan sertifikasi tanah. Dan yang keempat yaitu untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud pada poin A dan B ditetapkan paling banyak sebesar 60 juta rupiah. Dan yang kelima, dalam hal nilai problem objek pajak tidak kena pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada poin D lebih besar daripada nilai problem objek pajak tidak kena pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada poin B. Maka nilai perolehan pajak tidak kena pajak sebagaimana ditetapkan pada poin D. Dan yang terakhir yaitu dalam nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam poin D lebih besar daripada perolehan objek pajak tidak kena pajak pada poin C. Maka perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana ditetapkan pada poin D. Yang E, nilai perolehan objek pajak kena pajak. Objek pajak kena pajak adalah nilai objek pajak dikurangi dengan perolehan objek pajak tidak kena pajak. Sebagai contoh yang tertera pada PPT sebagai berikut. Wajib pakai A membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 33 juta rupiah, perolehan objek pajak tidak kena pajak sebesar 30 juta rupiah, dan nilai perolehan objek pajak kena pajak yaitu sebesar 5 juta rupiah. Materi berikutnya yaitu perhitungan pajak terutang. A. Saat terutangnya pajak. Pertama, sejak tanggal dibuat ditandatangani akta untuk A. Tukar-menukar, B. Hibah, C. Hibah wasiat, D. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, E. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, G. Penggabungan usaha, H. Peleburan usaha, I. Pemekaran usaha, J. Hadiah. Kemudian sejak tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. Kemudian sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim. Kemudian sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertahanan untuk hibah wasiat dan waris. Kemudian sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk A. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari B. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak. BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak. Pokok BPHTB terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak setelah dikurangi NPOP-TKP. BPHTB terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan atau bangunan berada. Secara sederhana, rumus menghitung BPHTB terutang yaitu BPHTB terutang sama dengan tarif dikali NPOP dikurangi NPOP-TKP. B. Tempat pajak terhutang. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan bangunan berada. C. Ketentuan bagi pejabat.
yang termasuk dalam pengertian pejabat yaitu yang pertama, pejabat pembuat akte tanah atau PPAT atau disebut juga notaris. Kemudian kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. Kemudian kepala kantor bidang pertanahan. Untuk pejabat-pejabat tersebut berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PPAT atau notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. PPAT atau notaris yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Yang kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Bagi pejabat yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Yang ketiga, kepala kantor bidang pertahanan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Setiap pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi. Sekian materi yang dapat disampaikan dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.